سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para habaib, para alim wal ulama, para kiai, para tuan guru. Namanya guru kita semuanya, Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Al-Attas, ata'anallah biduli hayatih insyaallah. Juga habaib yang lainnya, ada Habib Ridha Al-Habsyi dan semua Al-Habib Umar Abdul Rahman Segaf, Al-Habib Segaf bin Umar dan semua para habaib yang lainnya. Guru kita semuanya, Al-Ustadz Hasan Syafi'i dan segenap keluarga besar almarhum Guru Hadi dan semua hadirin panitia yang semua yang hadir insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya pulang dari tempat ini bawa berkah. Nggak ada yang hadir ke sini kemudian pulang tangan hampa. Semua yang hadir ke sini insyaallah pulangnya bawa berkah semuanya insyaallah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita memasuki bulan yang istimewa, bulan yang Allah pilih sebagai momen kemunculan manusia yang paling Allah cintai, bahkan makhluk yang paling Allah cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Muhammad itu beliau sebagai khatamul anbiya, beliau itu sebagai penutupnya para nabi, akan tetapi beliaulah nabi yang pertama kali diciptakan. Kuntu awwalan nabiyyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'th. Aku ini adalah nabi yang pertama kali diciptakan. Namun aku adalah nabi yang terakhir kali diutus. Nabi Muhammad SAW pertama kali diciptakan. Kenapa? Karena memang beliau yang paling utama dan paling mulia. Maka setelah Allah Ta'ala menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW, baru Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lainnya. Walaupun hadis tentang Nur Muhammad itu para ulama berbeda pendapat di situ. Namun mayoritas bagian besar para ulama mengatakan hadis tersebut bisa dijadikan pegangan kita semuanya, yaitu awal yang Allah ciptakan diantaranya adalah cahayanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga Nabi yang terakhir sebagai penutup. Kenapa? Apa hikmahnya Nabi Muhammad sebagai penutup? Karena beliaulah itu sebagai penyempurna. Jadi semua syariatnya para nabi itu penyempurnanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi mengajarkan kebaikan, para nabi mengajarkan akhlak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Semua nabi sudah mengajarkan akhlak yang mulia, tapi akhlak yang mulia itu disempurnakan dengan diutusnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang pertama dan beliaulah yang terakhir sebagai penyempurna. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat Nabi, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, demi umurmu wahai Muhammad,
Anda bayangkan Allah itu bersumpah. Orang itu kalau yang digunakan sumpah itu pasti sesuatu yang mulia. Sumpahnya kita kan demi Allah, demi guru-guru kita, demi orang tua kita. Orang kan sumpah demi sesuatu yang mulia. Anda bayangkan Allah, zat pencipta kemuliaan, itu sumpahnya demi umurnya Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Abbas, dari sini sudah bisa dijelaskan, tidak ada makhluk yang lebih mulia di mata Allah melebihi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak pernah bersumpah dengan kehidupan siapapun, dengan umurnya siapapun, kecuali bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu manusia yang paling rugi adalah manusia hidup di dunia ini tapi nggak pernah tahu tentang manusia yang kehidupannya dijadikan sumpah sama Allah Ta'ala. Ini kita setiap hari kita lihat berita di medsos banyak, ya kan? Tokoh politik apal kita beritanya, tokoh artis apal beritanya, selebgram apal beritanya, YouTuber, TikToker, semuanya apal. Tapi sayangnya kehidupan Nabi Muhammad SAW nggak apal, nggak ngerti. Padahal seluruh kehidupannya Nabi SAW itu adalah ilmu dan petunjuk untuk kita umatnya. Seluruh kehidupannya Rasulullah SAW itu adalah ilmu dan petunjuk untuk kita umatnya. Bagaimana Nabi SAW itu betul-betul beliau sempurna dalam segala sesuatu. Nabi SAW itu memaafkan pada tempatnya, marah pada tempatnya, semuanya itu pas. Jangan dikira termasuk akhlak yang mulia itu adalah marah, tapi marah yang pada tempatnya. Marah pada tempat itu termasuk akhlak yang mulia. Ada suami punya anak perempuannya keluar nggak pakai jilbab, terus suaminya bapaknya nggak marah, atau suami istrinya keluar nggak pakai jilbab, suaminya nggak marah. Datang kondangan pakaiannya ketat, misalkan suami nggak marah, itu suami nggak berakhlak. Makhlak mulia itu di dalamnya ada memaafkan, di dalamnya ada tawadhu, di dalamnya juga ada marah yang juga pada tempatnya. Itu semuanya rangkaian akhlak mulia, dan itu bisa kita lihat dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Mari kita malam ini kita semuanya belajar sedikit bagaimana kemuliaan akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tandanya kita cinta sama Nabi ini apa? Apa? Kita, ya udah, semua orang bisa ngomong cinta. Tapi apa tanda kita cinta sama Nabi Muhammad? Maka jadikan setiap momen kita hadir maulid, kita sholawat, kita berupaya niru akhlaknya Nabi, jadikan itu semuanya untuk sebagai tanda cinta kita pada Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita dalam hati punya dendam, nggak seneng sama si fulan, putus silaturahmi dengan fulan, benci dengan si fulan, maafkan itu semuanya. Niatnya apa? Saya ingin meneladani Nabi Muhammad, karena orang yang meniru akhlaknya Nabi adalah orang yang dapat perhatian dan cinta dari Nabi Muhammad SAW. Hadirin ikhwani rahimakumullah, Rasulullah SAW satu gambaran aja, dan gambaran ini adalah sosok gambaran terindah dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan itu masih banyak lainnya lagi yang juga indah-indah. Nabi ketika Fathu Makkah itu bisa dikatakan puncak kemenangan. Anda perhatikan Rasulullah SAW, beliau dakwah di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun. Dakwah 3 tahun pertama sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu 10 tahun dakwah di kota Mekah terang-terangan. Ketika dakwah terang-terangan itulah mulai Nabi Muhammad didustakan, dimusuhi, dibenci, disakiti, dan semua bentuk kezaliman yang lain dialami sama Nabi SAW.
Maka Anda jangan pernah hidup dikit-dikit ngeluh, hidup dikit-dikit ngeluh. Anda tuh kalau dihitung-hitung ujian Anda nggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Umur lahir udah nggak ketemu sama ayah, 6 tahun wafat, ditinggal sama ibu, ditinggal sama istri pernah, ditinggal sama anak, 3 anak laki-laki Nabi wafat di masa hidupnya Nabi. Percobaan pembunuhan sekian kali. Tapi Nabi Muhammad orang yang paling sering tersenyum wajahnya. Kita baru utang nggak lunas-lunas saja udah nggak bisa senyum. Ini Nabi SAW itu wajahnya paling sering, ujiannya paling banyak, tapi senyumnya yang paling banyak dari semua manusia itu Rasulullah SAW. Ini Fathu Makkah, ini Rasulullah SAW itu Nabi SAW itu berdakwah, berdoa. Anda tahu setelah 13 tahun Nabi berdakwah, apakah Nabi bisa menaklukkan kota Mekah? Enggak, setelah 13 tahun Nabi berdakwah, justru Nabi Muhammad harus keluar dari kota Mekah. Udah 13 tahun dakwah, harus keluar dari kota Mekah. Tinggal di Madinah, nunggu lagi, dakwah lagi di Madinah. Sama juga dakwah juga pada orang yang ada di Mekah. Sampai akhirnya tahun 8 Hijriah, barulah terjadi peristiwa Fathu Makkah. Kapan itu terjadi? Setelah 21 tahun dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kita zaman sekarang ya Allah baru buka majelis 3 tahun kok nggak rame-rame udah putus asa. Tutup majelisnya, ganti warung, nggak usah sama restoran. Nggak buka majelis lagi. Baru buka pengajian dikit kok nggak ada orangnya, udah nganggap ini berarti kita gagal. Nabi Muhammad menaklukkan Mekah setelah nunggu 21 tahun. Kira-kira Nabi doa apa enggak? Doa Nabi terus berdoa Nabi Muhammad SAW. 21 tahun baru Nabi SAW akhirnya bisa menaklukkan kota Mekah. Itu harusnya seneng apa enggak? Bangga apa enggak? Yang namanya psikologis, jiwa psikologis orang menang itu pasti dada terbusung, leher itu tangan, kemudian kepala ke atas. Namanya psikologis orang menang tuh begitu. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW, beliau ketika masuk ke kota Mekah itu beliau terus nunduk sampai jenggotnya hampir kena ke dada beliau. Karena nunduknya Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan orang di puncak kemenangannya tidak merasa ada perasaan bangga atau ujub sedikit pun karena beliau selalu merendah pada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, ilmu tawadhu ini yang hilang di antara kita. Style tawadhu, gaya tawadhu ini yang hilang di antara kita. Sudah semakin lama semakin jarang kita temukan orang yang tawadhu. Ya jarang kita temukan orang yang tawadhu. Ini orang-orang soleh sebelum kita, mereka tawadhu semuanya. Dikenal dengan ketawadhuannya, dikenal dengan kesolehannya. Ini Nabi SAW, beliau tawadhunya, beliau tunduk terus sampai akhirnya ketika beliau ada di depan Ka'bah, orang-orang Mekah didatangkan semuanya. Yang pernah menyakiti Nabi ada, yang pernah berusaha membunuh Nabi ada, membunuh sahabat Nabi ada, yang pernah menyakiti keluarga Nabi ada, semuanya ada. Apa yang Nabi katakan? Idhabu wa antum mutlaqa. Kalian semua pergi dan kalian semua saya bebaskan. Saat itu orang-orang Mekah yang menghadap Nabi itu mereka sudah tahu kalau sampai dihukum mati itu tidak pantas. Dan kalau sampai Nabi Muhammad menghukum mati semua orang laki-laki yang ada di kota Mekah, tidak mungkin ada satupun ahli sejarah mengatakan Nabi itu kejam. Karena banyaknya kriminal orang Mekah sama Nabi Muhammad dan para sahabat. Ini akan ada Nabi kejam. Kalau Nabi bilang bunuh mereka semua, nggak ada satupun yang bilang Nabi kejam. Kenapa? Karena kriminal orang Mekah tidak terhingga banyaknya kepada Nabi Muhammad. Tapi lihat Nabi Muhammad, idhabu wa antum mutlaqa. Akhirnya mereka masuk Islam. Ada mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ada di antara Nabi Sofwan bin Umayyah. Ini Sofwan bin Umayyah itu kabur. Ketika Nabi SAW menguasai kota Mekah, kabur. Kenapa? Karena dia yakin pasti dihukum mati. Nggak mungkin dia dimaafkan. Kriminalnya untuk umat Islam sudah terlalu banyak. Dia nggak mungkin dimaafkan. Sofwan bin Umayyah kabur. Anda bayangin,
Kabur itu disampaikan Nabi, ini Sofwan bin Umayyah kabur. Karena Nabi tidak apa-apa, panggil, suruh balik, saya maafkan. Itu Sofwan bin Umayyah disuruh balik, ini sudah dimaafkan, disuruh balik. Misi minta persyaratan, ya sebagai jaminan minta selendangnya Nabi. Ganggu Nabi udah, membunuh Nabi udah, mencelakai Nabi udah, dimaafkan, masih minta selendang sama Nabi. Kasih selendangnya Nabi buat jaminan, kasihkan ke dia. Kemudian dia pakai selendangnya Nabi masuk ke kota Mekah. Takut kalau sampai ada yang membunuh, karena dia dia takut, dia pikir kalau Nabi maafkan mungkin sahabat bakal bunuh dia. Ini orang udah terlalu banyak kejahatannya saat itu pada umat Islam. Nah itu dia bilang, ketika ketemu Nabi, ini orang-orang teman-temannya udah masuk Islam. Dia bilang dia belum mau masuk Islam, minta waktu 2 bulan. Kata Rasulullah, kamu saya kasih waktu 4 bulan. Kamu saya kasih waktu 4 bulan. Fathu Makkah terjadi di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada namanya suku Hawazin. Dengar Nabi Muhammad sudah menguasai Mekah, dia mengumpulkan pasukan mau menyerang kota Mekah dengan niatan mengalahkan umat Islam, mengalahkan penduduk Mekah, plus menguasai Mekah. Mumpung semua musuhnya kumpul di Mekah. Maka ketika suku Hawazin mau menyerang Mekah, orang Mekah kemudian keluar menghadang keluar di tempat namanya Hunain, terjadilah yang namanya perang Hunain. Perang Hunain. Ini Nabi SAW udah di puncaknya. Pengikut beliau udah 10.000 lebih. Ini Nabi SAW tidak perlu pencitraan sebenarnya, dan tidak perlu untuk misalkan nyenengkan hati mereka. Karena mau ikut sama Nabi, nggak mau ikut mati, itu bisa. Tapi lihat bagaimana rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW, beliau ketika perang Hunain ada namanya Syaibah. Syaibah ini sampai sekarang keturunannya yang megang kuncinya Ka'bah. Makanya disebutnya keluarga Asy-Syaibi. Ada namanya Syaibah. Syaibah itu masuk Islam tapi baru lisannya, hatinya masih dendam sama Nabi. Perang Hunain, Nabi terpojok, sahabat kemudian sebagian itu panik dan berhamburan. Ketika itu Syaibah cari momen, dia di belakang Nabi SAW, kemudian udah posisinya sangat dekat. Kalau dia ngayunkan pedang, pasti kena ke Nabi Muhammad. Dia sudah angkat pedangnya, dia mau ayunkan ke Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Selamat, kaget Syaibah. Kemudian ketika dia kaget, Nabi Muhammad SAW kemudian menoleh. Ketika Nabi manggil, "Udnu ya Syekh," mendekat ke sini wahai Syekh. Dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW. Begitu dipegang dadanya sama Rasulullah SAW, Syaibah yang awalnya mau membunuh Nabi jadi berperang di hadapan Nabi, menjadi orang yang rela terbunuh demi Nabi Muhammad SAW. Anda bayangkan, cuma disentuh dadanya sama Nabi Muhammad berubah. Anda bayangkan ini Syaibah hampir jadi manusia yang paling celaka. Nggak ada dosa yang lebih besar daripada membunuh Nabi. Nabi Muhammad lagi. Jadi udah bukan cuma niat, udah action. Dia harusnya sudah mendapatkan dosa. Itu kalau dia itu mungkin asqannas, manusia yang paling celaka saat itu. Tapi lihat betapa manusia yang celaka kalau dipegang dadanya sama Nabi Muhammad berubah menjadi as'adun nas, manusia yang paling beruntung insyaallah. Bahkan dia dan keturunannya sampai sekarang pemegang kunci Ka'bah. Anda bayangkan betapa beruntungnya Syaibah itu dipegang dadanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, dengan berkahnya Nabi menyentuh dada kita semuanya, dirubah kita semuanya, kalau ada yang asyiya menjadi syuhada insyaallah. Amin ya Rabbal alamin. Akhirnya dimuliakan Allah Ta'ala, selesai perang Hunain. Nabi SAW dapat harta rampasan perang banyaknya luar biasa. Di antara harta rampasan perang yang didapat sama Nabi, ini bukit, di tengahnya itu ada kambing, unta dan hewan-hewan ternak. Ketika Nabi lagi lihat, tiba-tiba Sofwan bin Umayyah datang. Masih ingat tidak Sofwan bin Umayyah? Siapa yang membunuh Nabi, yang mau mencelakai Nabi, mencelakai sahabat?
menyebabkan terbunuhnya sahabat yang sudah kabur dimaafkan sama Nabi, masuk Islam nggak mau, minta waktu 2 bulan, kasih waktu 4 bulan sama Nabi. Ini manusia ini yang harusnya dibunuh itu pantas. Harusnya dibunuh itu pantas. Ketika Nabi lagi ngeliatin, tiba-tiba dia datang lihat sama kagum. Lihat sama kagum, kok jumlahnya sangat banyak. Setelah itu kata Nabi, kamu kagum lihat ini? Iya ya Rasulullah. Oh ya, semuanya buat kamu. Semuanya buat kamu. Langsung diambil semuanya, nggak pakai sungkan-sungkan deh. Diambil semuanya sambil teriak-teriak, aslimu, aslimu, masuk Islam, masuk Islam. Muhammad itu kalau ngasihnya orang yang tidak takut miskin. Dalam riwayat ini disebutkan Sofwan mengatakan nggak mungkin ada orang berani ngasih segini banyak. Saya loh ini, kecuali masih seorang nabi. Kecuali dia seorang nabi. Kita ini kalau ada musuh kita minta maaf sama kita, ngutang belum tentu kita kasih. Kita syukurin dulu. Ini musuhnya, masuk Islam aja belum dikasih pemberian seperti itu. Masuk Islam langsung Sofwan bin Umayyah langsung mengatakan nggak mungkin orang kok bisa ngasih dermawannya seperti itu kalau bukan Nabi, itu nggak mungkin. Hakata. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak nyuruh Anda ngasih semua harta, nggak perlu begitu. Cukup satu, malam ini yang pengen niru Nabi, maafkan semua orang yang punya salah sama kita. Setelah maafkan semua orang yang punya salah sama kita, jangan memusuhi siapapun, jangan membenci siapapun, dan jangan putus silaturahmi dengan siapapun. Selesai. Itu aja. Tiru halnya Nabi pelan-pelan. Apa asarnya maulid? Apa dampaknya maulid dalam kehidupan kita kalau nggak ada peneladanan pada Nabi Muhammad SAW? Apa dampak maulid pada hidup kita? Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di Jeddah belum lama, meninggalnya baru tahun 2010. Meninggalnya baru tahun 2010. Suatu hari datang ke satu majelis. Beliau datang ke satu majelis, ketika itu ada orang lagi ceramah. Ada orang lagi ceramah. Ada lagi ceramah. Ketika orang itu lagi ceramah, kalau belum datang, mungkin sebagian orang agak nggak fokus, ini datang lama besar, akhirnya kemudian berebut salaman ada dan sebagainya. Yang ceramah marah. Apa ini? Orang kaya datang rebutan salaman, ulama ngomong ditinggal. Padahal yang ngomong ini ulamanya ulama aulia ini. Abdul Qadir bin Ahmad yang hadir. Masih Abdul bin Ahmad dengan penuh ketawa duduk di samping orang yang barusan memaki beliau. Selesai Sohibul Bait ngasih mic ke Habib Abdul Qadir. Kalau membalas bisa. Saya bayangkan tuh kalau saya udah itu mungkin balasannya 5 jilid sendiri itu. Balasan 5 jilid baru tausiah 5 menit. Ini Habib Abdul Qadir bin Ahmad pegang mic bilang apa? Ini Masya Allah semua kalamnya bagus. Kita tutup dengan doa. Selesai majelis. Muridnya bertanya-tanya. Habib, kok nggak dijawab ini orang soal adab ini? Ilah hadrati kemana ini orang soal adab ini? Nggak benar dia ngomong gitu. Nggak apa-apa, itu niatnya kan bagus, omongannya benar. Memang kalau ada ulama lagi ngomong jangan ditinggal, ini ada orang kaya biar ngomongnya semua bagus. Kata muridnya, demi Allah 5 tahun kemudian aku menyaksikan orang itu bersimpuh cium lututnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad minta maaf. Ada akhlak itu memberikan dampak yang nyata walaupun mungkin tidak kelihatan istimewa. Sekarang ini orang kalau maki balas maki udah nggak bebas. Maki memaafkan, wah lemah cemen ini berarti. Tapi lihat Habib Abdul Qadir bin Ahmad begitu juga para ulama-ulama yang lainnya. Muhammad bin Ali bin Syihab. Seorang ulama saleh. Punya anak ayahnya namanya Habib Ali bin Abdullah. Itu Ainutari, ada anak putranya Abdullah bin Muhammad Ainutari juga Abdullah bin Muhammad Ainutari. Yang Muhammad ini pernah ketika itu Yaman dikuasai sama komunis.
sama komunis. Ketika itu ada satu orang ganyang. Ada satu orang ganyang ganggu beliau ini itu segala macam. Karena waktu itu komunis juga ada yang agamanya Islam. Sampai ada orang yang biasa ganggu ini mati. Tidak ada yang mengurus jenazahnya. Anda tahu siapa yang pertama kali datang untuk datang ke sana, ngurus jenazahnya, sampai ngasih uang ke keluarganya, sampai ngurusin semuanya, Habib Muhammad bin Yusuf. Yang setiap hari dirusuhin, itu yang pertama kali menolong. Nah kita semuanya, ayo paling tidak pulang dari majlis ini, mari kita semua amalkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan pada tempatnya. Marah, Nabi Muhammad juga pernah marah. Dan pikiran Nabi nggak apa, Nabi pernah marah. Ini pernah marah. Marahnya Nabi itu kalau sampai ada urusannya Allah yang diganggu, urusan dakwah yang diganggu. Nabi pernah marah. Kenapa? Karena ada sahabat kalau ngimamin kepanjangan. Pernah Nabi marah. Nabi pernah marah. Kenapa? Karena ada orang yang ngeludah di masjid. Nabi marah. Tapi kalau urusan-urusan yang pribadi beliau bukan agama, maka Nabi Muhammad SAW itu memaaf. Urusan syariat Nabi marah. Pernah salah satu keluarga Nabi itu pasang sesuatu gambar yang di situ ada gambar-gambar yang nggak boleh, karena gambar manusia itu kan nggak boleh. Gambar manusia kan nggak boleh. Ingat Nabi SAW juga marah. Artinya marah pada tempatnya, dan tetap kemarahannya Nabi Muhammad SAW itu indah. Tetap kemarahannya Nabi SAW itu sangat indah. Itu Nabi SAW itu kalau sudah marah, sahabat bisa lihat dari raut wajahnya yang berubah. Pernah ada satu cerita. Pernah ketika itu Rasulullah raut wajahnya agak berubah, tiba-tiba ada satu badui datang. Kata sahabat, jangan, kamu tidak usah nanya apa-apa. Sahabat takut ini, takut turun wahyu, takut macam-macam. Ini badui dan enggak, pokoknya saya nggak mungkin pergi sampai saya membuat Nabi Muhammad ketawa. Ketika itu badui, ya Rasulullah, itu nanti katanya ya akhir zaman orang kan kelaparan semua. Nanti kan Dajjal akan bawa makanan, nanti orang suruh beriman kepada dia. Gimana Nabi? Nanti kalau Dajjal datang bawa makanan, makanannya Dajjal saya makan, terus saya bilang, hei, saya masih beriman sama Allah dan Rasulnya. Jadi ini orang bodoh mau ngakalin Dajjal. Maka ketika itu Rasulullah kemudian ketawa, Nabi mengatakan, yughnikallahu bima aghna bihi al-mu'minin. Allah Ta'ala ngasih kekayaan kepada kamu, bagaimana Allah Ta'ala ngasih kekayaan dan kecukupan pada orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah itu hidupnya sangat indah, marah pada tempatnya, memaafkan pada tempatnya. Itulah pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadirin Allah Ta'ala, mari bulan Maulid ini jadikan tiap hari kita semakin tahu tentang Nabi, semakin ingin tahu tentang Nabi. Kita ini hidup. Sekarang lihat apa yang ada di HP. Semua yang ada di HP itu yang jadi pikiran kita. Dan yang ada ini kadang-kadang ya Allah propaganda, tokoh yang nggak jelas, ajaran-ajaran yang nggak jelas. Tapi kadang-kadang akhlak Nabi Muhammad SAW kurang kita propagandakan. Mari bulan Maulid, ayo kita berbangga, tidak usah banyak ngurusin medsos. Yang penting kita sekarang banyak sholawat sama Nabi, banyak belajar tentang Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hidup kita semakin berkah. Insya Allah hidup kita semakin berkah. Jadilah kita orang yang tawadhu. Lihat Nabi Muhammad SAW tawadhu, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau semakin merendah, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu. Berubah kita jadi orang yang tawadhu, jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan mendendam, jangan bermusuhan. Ini dia ngambil warisan saya, maafkan. Allah Ta'ala akan ganti kamu yang lebih banyak. Kalau kamu ikhlas, maafkan, Allah Ta'ala akan ganti. Kalau maafkan nanti dikira benar. Lah kalau kamu marah, ya tetap diambil. Maafkan juga tetap diambil, sama aja. Tapi yang jelas, tidak ada satupun akhlaknya orang soleh membalas permusuhan dengan permusuhan, membalas kezaliman dengan kezaliman. Lihat akhlaknya mereka.
tiru akhlaknya mereka. Ini yang akan menyebabkan kita semuanya insya Allah selamat di dunia dan selamat sampai di akhirat nanti ini dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini yang menyebabkan kita dekat sama Nabi. Inna akrabakum manzilan yaumil qiyamah, sesungguhnya orang yang dekat tempatnya denganku di hari kiamat nanti, kata Nabi SAW, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Artinya apa? Semakin baik orang itu akhlaknya, maka semakin dekat dia dengan Rasulullah SAW. Semakin baik akhlaknya, semakin dekat dengan Nabi SAW. Masuk juga anak-anak. Ayo, ini anak-anak muda tolong didengerin. Anak-anak muda pesan terakhir nih, setelah ini ceramah selesai. Titip pesan untuk anak-anak muda tolong didengerin. Anda tahu yang namanya dikatakan durhaka itu wala taqul lahuma uffin. Uff itu ibarat kata yang terendah. Ini zaman sekarang, anak zaman now, maaf. Orang tuanya ngomong ditinggal main HP. Ada atau ada? Ada atau ada? Orang tuanya ngomong ditinggal main HP. Orang tuanya telepon nggak langsung diangkat. Temennya agak kayaan dikit telepon langsung diangkat. Ini yang namanya tidak menghargai haknya orang tua. Nah, sehebat apapun kamu, jangan pernah menganggap orang tuamu itu manusia kuno. Hidupmu sampai sejauh ini semua berkat jasa orang tua. Kamu yang alim, barokahnya orang tua. Kamu yang kaya, barokahnya orang tua. Orang tua yang mendoakan. Mungkin ayah ibu mendoakan tahajud tiap malam untuk kamu, tapi kamu nggak menghargai mereka. Hargai orang tua kamu. Luangkan waktu. Kalau sudah mau ketemu orang tua itu, semua urusan ditinggalkan. Ngadep orang tua dulu, senengkan orang tuanya dulu. Udah selesai orang tuanya, baru kamu mau telepon siapa terserah. Mau telepon siapa terserah, apalagi ya Allah. Sampai kadang-kadang lagi ngobrol sama orang tuanya, ada telepon pamit, Pak, Bu, atau Mami, Papi, Mama. Saya terima telepon dulu ya tuh. Kan harusnya semua urusan kamu tinggal untuk orang. Harusnya kalau kamu tengah-tengah telepon sama temenmu, orang tua kamu telepon, kamu bilang gini, maaf, ini mau kamu urusan mau transaksi miliaran kalau perlu, maaf, saya putus sebentar, orang tua saya lagi telepon. Matikan urusan kamu, angkat telepon orang tua kamu. Gitu, kalau gitu itu insya Allah hidupnya nanti berkah. Jangan maulid Nabi, masya Allah semangat. Tapi rumah orang tuanya didatengin aja nggak pernah. Sehari datengin 5 majelis maulid kuat. Ke rumah orang tua yang jaraknya 500 meter nggak kuat. Jangan. Ayo kita semuanya hormati orang tua kita. Keberkahan kita di situ. Nggak akan dapat barokahnya Nabi Muhammad kecuali Anda ta'zim dan minta ridhonya orang tua. Salim Masyadidi, saya masih ingat pernah ceramah di Masjid Asy-Syikhab Solo. Dia mengatakan nanti semua orang syafa'atil ahli kabair bin ummah, syafa'atil Islam itu bisa menembus semua orang. Tapi ada dua kelompok ini nggak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Siapa itu? Pertama, orang yang nggak sholat. Orang yang nggak sholat. Makanya jangan maulidan semangat, masya Allah subuhnya telat. Jangan. Anda subuh ini apa? Wajib. Maulidan maulid silakan. Tapi setelah subuh jangan telat. Orang yang nggak sholat nggak dapat syafaat Nabi Muhammad. Dan yang kedua, orang yang durhaka sama orang tua nggak dapat syafaat Nabi sebab orang tuanya mengizinkan. Jadi dua hal ini penting. Anda hadir maulid yang dapat syafaatnya Rasulullah, Anda dapat barokahnya Nabi Muhammad, berubah jadi lebih baik, akhlaknya perbaiki, salatnya dijaga, bakti sama orang tua dijaga. Insya Allah hidup Anda berubah jadi hidup yang lebih berkah. Hajat-hajat Anda kabul, dijadikan Anda semua Insya Allah orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Dan Insya Allah kita semuanya di tempat ini, yang kumpul tempat ini semuanya jadi orang yang dicintai sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita semuanya, ya Allah, di bulan Maulid ini bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad,
Al-Lutuf Al-Afid dan kedan ridho kepada kita semuanya. Dan insya Allah kita doakan guru-guru kita, utamanya Habib Bakir Al-Attas, Ustaz Hasan Syafiq dan semuanya. Allah Ta'ala panjangkan usia beliau-beliau, kesehatan wa afiyah, bisa membimbing kita dan mendidik kita semuanya ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat ini, Allah Ta'ala kumpul kita di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik. Allah Ta'ala jadikan keberkahan. Semua orang pernah hadir di majlis ini, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi, Habib Ali bin Muslim Al-Attas, Guru Hadi dan semuanya, keberkahannya sampai pada kita semuanya. Semoga kita semua jadi orang yang dimasukkan kelompok beliau, dijadikan cinta kepada beliau dan dijaga akidah kita, mengikuti akidah kita yang diridhai oleh salafun saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.